Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua jemaat yang berkumpul pada saat ini, kami segenap pelayan gereja kita mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Selamat hari Natal juga kami sampaikan kepada para hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Biarlah segenap jiwa kita bersukacita dalam peringatan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Sungguh hari ini adalah sukacita besar bagi setiap kita pengikut Kristus di seluruh bumi. Biarlah kita semuanya selalu hidup penuh dengan pengharapan. Jangan pernah menyerah, namun terus untuk menebarkan kasih dimanapun, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jiwa kami penuh sukacita dalam menyambut Yesus yang telah lahir. Biarlah kami selalu mengingat bahwa segala yang terjadi dalam perjalanan hidup ini hanyalah seturut dan kehendak Tuhan. Tidak ada yang abadi selain dari kasih Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kiranya damai Natal menyertai kita. Amin. Saudara yang terkasih, kami persilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Sudah tiba hari raya yang kudus, hari Natal juru selamat dunia. Tuhan datang dari surga yang kudus, menebus umatnya. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan. Semua umat mari menyembah Tuhan Yesus tidur di palungannya, yang diutus Allah Bapa ke dunia menebus umatnya. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Manusia yang percaya berkenan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan pada peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus tertulis dalam Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Kuatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah perayaan Natal ini yang tertulis di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita dengarkan Warta Minggu 25 Desember 2022
di Natal pertama. Warta umum, 1 anak lahir. Jumat tanggal 16 Desember 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga S. Sihombing, Ibu Boru Purba dari sektor Wonorejo. Rabu tanggal 21 Desember 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Roy Chandra Hutapea Esos, Ibu Farida Boru Syagian AMD Kebidanan dari Jalan Damai sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam kondisi sehat. 2. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Dodi Ganda Unedo Sijabat, putra Bapak Insinyur Ferry Sijabat almarhum, Ibu Nurhaini Borus Tumorang almarhumah, alamat Jalan Bambu Kuning 1, sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Ane Pratiwi Boru Syanipar, putri Bapak Pondang Syanipar, Ibu Onisa Boru Nenggolan, alamat Kandis, kilometer 90, Jemaat HKBP Simpang Anggur Resort Siloam. Pemberkatan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan diadakan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. 3. Jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 25 Desember 2022 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga David Boan Asido Sinaga SE, Ibu Ronita Manurung SPD beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri, pindah dari HKBP Sidorame Resort Medan Timur, tinggal sekarang di Jalan Bukit Barisan Komplek Bukit Garden Residence Blok D11 sektor Pengayoman. 4. Sumbangan. Majelis Gereja dan tim multimedia HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam penyediaan seragam baru bagi tim multimedia sebesar 5 juta rupiah yang disumbangkan oleh keluarga Nyonya R. Simbolon Boru Gultom, Barnet Tambunan, Situa Dr. Andus A. Tinambunan. Tuhan memberkati. B. Suara Koinonia. 1. Natal. Minggu hari ini tanggal 25 Desember 2022, Natal pertama peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kebaktian pukul 7 dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9 WIB secara live streaming dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian 11.30 WIB secara live streaming dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 17 WIB dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 2. Baptisan kudus. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Natal kedua, pukul 10 WIB diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita berjumlah 27 orang, putra 13 orang, putri 14 orang. 3. Ibadah akhir tahun. Sabtu tanggal 31 Desember 2022, ibadah akhir tahun 2022 masuk 2 kali, yaitu pukul 17 WIB ibadah bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB malam hari ibadah bahasa Batak, dan sekalian membacakan berik dan laporan keuangan tahun 2022.
yang menyampaikan sepatah dua patah kata. Pada pukul 17, utusan dari jemaat, yakni dari sektor Rintis, utusan Parlado, Sintua Dr. Andus A. Tinambunan. Pukul 19 WIB, utusan jemaat dari sektor Pengayoman, utusan Parlado, Sintua B. Silalahi. 4. Tahun baru. Tahun baru pukul 00 WIB, acara disediakan gereja kita dan dapat diambil di kantor maksimal 3 lembar per kakak. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 adalah tahun baru. Ibadah masuk pukul 10 WIB, acara pakai bahasa Batak, dan pukul 17 WIB acara bahasa Indonesia. Yang menyampaikan sepatah dua patah kata pukul 10 WIB, utusan jemaat adalah dari sektor Labu Baru Timur, utusan Parlado, Sintua Dr. Andus AG Munte. Pada pukul 17 WIB, utusan jemaat dari sektor Pengayoman, utusan Parlado, Sintua Dr. Andus OH Stompul. Suara diakonia. Diakonia Sosial Huria. Pada tanggal 20 Desember 2022, Diakonia Sosial Gereja kita telah memberikan sipalas roha dan bakti Natal kepada Ama Ina Namabalu berjumlah 248 orang, keluarga prasejahtera berjumlah 73 orang, anak difabel berjumlah 5 orang, dan yatim piatu berjumlah 4 orang. Juga bingkisan Natal kepada Panggula Nagok, Parlado, dan pegawai di kompleks gereja kita ini berjumlah 45 orang, serta kepada masyarakat lingkungan sekitar gereja kita ini berjumlah 20 kakak. Dan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 telah juga dibagikan sembako bingkisan Natal kepada 20 kakak. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi memberikan dukungan doa dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 43 ayat 11. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap di warta jemaat. Warta tambahan. Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 telah meninggal dunia Bapak Parulian Simbanjuntak, umur 61 tahun, suami dari Ibu H. Borusida Butar, alamat Jalan Sepakat, Gang Marsal, Sektor Labu Baru Barat. Acara ibadah minggu untuk keluarga diadakan pukul 10 WIB yang dipimpin oleh Guru Huria Guru Darmot Stompul. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan di pesta Natal pertama ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pesta Natal pertama ini, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita, berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes mengawali Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti ketiga Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Karena berkaitan dengan kelahiran Yesus sendiri, ketiga Injil ini membahas tentang apa yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus dan apa fakta-faktanya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam ketiga Injil itu, mereka memberitakan siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria, para gembala, orang Majus, para malaikat. Tetapi Yohanes sama sekali tidak menuliskan itu semua. Tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus, Yohanes tidak sedikit pun menyinggung tentang fakta sejarah yang ada. Demikian pula dengan para tokoh-tokohnya. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun melalui Injil Yohanes kepada kita justru diberitakan tentang apa sesungguhnya yang menjadi makna kelahiran Tuhan Yesus itu. Apa sesungguhnya yang menjadi makna Natal di balik semua fakta, di balik semua histori, apa makna teologisnya dan juga apa makna filosofinya. Yohanes tidak memaparkan fakta sejarah, tapi Yohanes memaparkan makna teologis, makna filosofi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Injil Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan
dibawa kepada surga. Dalam pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Dengan penekanan yang begitu penting tentang firman itu sendiri, bahkan di ayat 14 dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak penjelasan dan dasar teologi yang menjelaskan tentang hal ini. Apa yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes tentang firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Tetapi secara sederhana, firman yang menjadi manusia sesungguhnya adalah bentuk penggenapan dari janji Allah yang telah begitu lama dinubuatkan oleh para nabi. Sebagai ilustrasi ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang, kita tentunya memberikan janji melalui kata-kata, dan perkataan itu menjadi mengandung sebuah bobot atau nilai yang lebih dari sekedar perasaan dan bisa dirasakan. Jika janji itu sendiri telah disampaikan, jika janji itu sendiri telah diucapkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menarik perkataan itu. Dan sebuah janji, sebuah perkataan tentunya sangatlah berkuasa. Karena itu kembali ke konteks nats kita ini. Seberapa besar dan dahsyatnya kuasa dari perkataan atau firman Allah melalui kesaksian Alkitab. Kepada kita dijelaskan bahwa melalui firman-Nya Allah menjadikan segala sesuatu melalui perkataannya. Salah satu contohnya Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi hanya melalui firman-Nya, hanya melalui perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab sendiri juga menyaksikan bahwa Yesus itu adalah firman atau janji Allah yang menjadi manusia. Di mana dalam perjanjian lama melalui nubuatan para nabi Allah menjanjikan keselamatan kepada umatnya, kepada seluruh dunia. Kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh seluruh manusia, datang ke tengah-tengah dunia untuk menyempurnakan segala sesuatu. Pada waktunya janji Allah itu digenapi dan sungguh-sungguh dipenuhi melalui kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Karena itu dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kelahiran Yesus adalah karya yang Allah pilih untuk menggenapi janji keselamatan. Dan dia adalah jawaban untuk semua permasalahan terbesar untuk kita umat manusia, yaitu dosa dan kematian selama-lamanya. Persoalan kita terbesar sebenarnya bukan hanya pergumulan kita karena kehidupan ekonomi, kehidupan keseharian kita. Tapi persoalan terbesar manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia adalah berkaitan dengan dosa dan kematian yang selama-lamanya. Itu sebabnya Allah datang ke tengah-tengah dunia, firman yang menjadi manusia, menggenapi segala sesuatu, menyempurnakan, menjawab pergumulan manusia tentang dosa dan kematian. Karena itu melalui Injil Yohanes ini sebenarnya kepada kita semua diingatkan kembali bahwa betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang mau mengekspresikan dirinya, yang mau berkomunikasi dengan kita, menunjukkan karya keselamatan yang luar biasa kepada kita melalui Yesus Kristus.
Dan Allah memilih cara yang tidak biasa. Allah memilih cara yang tidak masuk akal menurut logika dan cara berpikir kita manusia. Itu sebabnya masih banyak orang yang tidak mempercayainya. Bagaimana bisa Allah menjadi manusia? Dia yang Maha Kudus mau merendahkan dirinya. Bagaimana bisa Allah itu firman yang menjadi daging, yang ilahi menjadi jasmani, bentuk pengorbanan yang luar biasa. Tapi karya Allah tidak dibatasi oleh logika dan cara berpikir manusia. Karya Allah yang agung itu dilakukan tanpa meminta persetujuan manusia. Karena dirinya yang dia korbankan demi untuk keselamatan kita. Karena itu menjadi manusia itu adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya tidak dimulai dari salib. Tetapi pengorbanan itu dimulai ketika Allah mau menjadi manusia. Dan salib itu adalah klimaks atau puncak pengorbanan Allah. Pengorbanan Allah itu ketika dia mau mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dia tidak dihargai oleh orang lain. Itu bukan menjadi persoalan dalam rancangan Allah. Allah dalam kedaulatannya rela mengosongkan diri untuk datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dalam inkarnasi sebagai Kristus lahir di kandang domba, diasuh oleh Yusuf dan Maria seperti seorang yang tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan harus rela mati di kayu salib, puncak daripada pengorbanannya. Tuhan Yesus, Tuhan kita mati di kayu salib, yang tidak mengenal dosa, tapi menjadi dianggap berdosa. Sebagian kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Dia. Saya membaca tulisan yang menceritakan kisah pembunuhan yang terjadi pada tahun 1964. Yang dilakukan oleh pembunuh pada wanita berusia 28 tahun yang bernama Catherine Susan Genovese. Tapi yang lebih familiar dikenal dengan nama Kitty Genovese. Pembunuhan itu terjadi di apartemennya di kota New York City, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika kala itu dihebohkan oleh kematian Kitty ini. Terlebih lagi karena memang faktanya para tetangganya di apartemen itu melihat, bahkan tahu bahwa Kitty itu sedang dalam bahaya. Dan waktu lampu-lampu apartemen itu menyala karena mendengar teriakan Kitty, pembunuh itu melarikan diri dan berpikir bahwa tetangganya itu pasti akan datang menolongnya. Tetapi apa yang terjadi bahwa tak ada satupun tetangganya yang mau turun dan segera menolong. Dari 38 orang tetangganya melihat hal itu, kemudian si pembunuh yang merasa masih memiliki waktu 5 menit kemudian dia kembali dan membunuh Kitty karena melihat tak seorang pun mau datang untuk menolongnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa para tetangganya tidak mau turun untuk menolong? Karena mereka takut, karena mereka tidak berani, karena mereka tidak mau mengorbankan dirinya. Mereka tidak mau mengorbankan diri mereka untuk menolong Kitty. Membaca kisah ini dan mungkin banyak kisah lainnya, ini membuktikan bahwa betapa sulitnya kita manusia untuk mengorbankan dirinya, termasuk mungkin kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Saya membaca kisah ini, saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan yang sungguh mulia itu, yang bukan karena kesalahan dan dosanya rela turun dari tahtanya demi untuk menyelamatkan dan menolong kita. Demi untuk menyelamatkan kita, dia rela mengorbankan dirinya. Dan itulah makna dari Natal yang sesungguhnya. Makna Natal ketika Tuhan mau mendengar jeritan kita. Dia mau mendengar pergumulan kita.
Dia tidak hanya duduk di tahtanya dan mengirimkan mukjizatnya kepada kita, tapi dia meninggalkan tahtanya. Dia mau turun tangan, dia mendengar jeritan kita, dia berempati dengan penderitaan kita. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menolong kita. Bahkan dia datang tanpa memilih turun di tempat mewah, tapi dia datang di kota Bethlehem. Ale Bethlehem Efrata, mame metudoho, martibaku kuta nama ribu-ribu di Juda. Tuhan dia datang melalui orang tua yang sederhana Yusuf dan Maria. Proklamasi pemberitaan pertama juga kepada orang-orang yang sederhana. Tapi dimulai dari yang sederhana, dimulai dari yang tampaknya tidak berarti. Tapi kita melihat bagaimana gema Natal itu dimulai dari kota Bethlehem, tapi menggema ke seluruh dunia. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Kita bersyukur atas kehadiran Tuhan, mengawali segala sesuatu yang tampaknya tidak ada apa-apanya dalam pandangan manusia, tapi luar biasa karya Allah yang tidak dibatasi oleh pandangan manusia. Dia datang bersama manusia, di antara manusia, sungguh merasakan apa yang kita rasakan. Dia Tuhan yang peduli dengan penderitaan kita. Dia Tuhan yang peka dengan air mata dan tangisan kita. Dia Tuhan yang tahu betapa sulitnya ketika manusia hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya dia datang membawa terang. Tapi dia mau bahwa ketika setiap orang mau menerima dia, meninggalkan masa lalunya tanpa Tuhan, berjalan menuju masa depan bersama Tuhan. Dan itulah makna Natal yang sesungguhnya. Natal tidak sekedar tradisi satu kali setahun, tapi Natal adalah sungguh-sungguh mengamini bukti pengorbanan Tuhan. Dan yang Tuhan mau bagaimana kita meresponi kasih-Nya, bagaimana kita mau melanjutkan hidup kita bersama Tuhan, pembawa terang. Bahkan seperti Yohanes kita menjadi saksi dari terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan orang yang sungguh-sungguh memaknai Natal dalam hidupnya. Dia datang membawa damai. Orang yang merespon damainya juga mau berdamai di tengah-tengah kehidupannya, mau berdamai dengan sesamanya. Sehingga kita juga memaknai Natal ketika Allah mau berdamai dengan kita. Ketika Allah bersuka cita memperdamaikan kita, maka kita pun bersuka cita menjalani hidup kita dengan penuh kedamaian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, di perayaan Natal pada hari ini. Engkau yang rela mengorbankan dirimu, datang ke tengah-tengah dunia menjadi sama dengan kami. Bukti empati yang luar biasa. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Pergumulan, dosa, kematian yang selama-lamanya, bahkan sakit penyakit. Kami mohon ya Tuhan tuntunan-Mu agar kami sungguh memaknai Natal, pengorbanan Kristus, kasih Kristus yang kami respon dalam menjalani kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, hidup di dalam terang, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami menjalani hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa. Berkati kami dalam sukacita kami pada hari ini. Kami juga mohon penghiburan yang daripada Tuhan, secara khusus untuk keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar Sidabutar yang berduka cita Tuhan pada hari ini atas kepergian keluarga yang mereka kasihi. Karena Tuhanlah sumber penghiburan, kami percayakan keluarga itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi nomor 62 sambil mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk ke acara perjamuan kudus. Sesuai dengan aturan kita, yang menerima perjamuan kudus adalah mereka yang telah menyaksikan imannya dan yang tidak kena hukum siasat gereja. Kita mulai acara perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 152 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah iya. Iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikuti doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu.
Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semua telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. KBP 154. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera.
Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera.
Kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman itu telah menjadi manusia yang membebaskan kita dari segala derayan air mata. Yang telah lahir itu ke dalam hidup kita, karena Dialah penyembuh bagi luka-luka kita, dan Dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Pujilah Tuhan selama-lamanya dengan keagungan dan kerendahan hati. Biarlah kita bersukacita dan bersemangat, karena kita telah menang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah hadir untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu
dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami agar kami menjadi miliknya, dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan, dan damai sejahtera hanyalah pada-Mu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala, dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya.